Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada warga masyarakat yang sudah ambil bagian pula untuk menjadi donatur. Ya, ada yang menyumbang konsumsi, ada yang air minum, ada yang berupa uang dan yang lainnya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi amal soleh bagi para donatur sekalian, dan mudah-mudahan ini bisa menambah keberkahan atas rezekinya, dan Allah ganti rezekinya dengan rezeki yang halal, thayyib, barokah yang penuh dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Cecep. Selamat datang. Silakan untuk menempati tempat yang sudah disediakan. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya illa huwa. Kama ba'du, yang sama-sama kami hormati dan kami hormatkan guru kita, orang tua kita, senantiasa mendampingi support kita, wabil khusus dzikri bahan IBM Iskandar, mendoakan bersama dengan Allah SWT senantiasa menjalankan umur dan berdoa Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dalam yaumil akhir, sebab kita pernah bertemu nikmat beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula yang sama-sama kami hormati dan kami ta'zimkan Dewan Asatidz dan Asatidzah yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu namanya, namun kita mengurangi rasa hormat kami. Mudah-mudahan kumpulnya beliau semua dalam satu tempat menambahkan keberkahan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa selamat menuju akhirat, sehingga kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada para aparatur pemerintah dari staf yang paling utama, yaitu komandan RT rukun tetangga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap naungi dalam rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa membimbing serta menunjukkan warganya kepada jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga kepada para jamaah yang hadir di majlis Ratibul Hadad ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat kita semua. Amin. Allah Subhanahu wa taala limpahkan segala rahmat dan kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala curahkan maghfirahnya, tidak keluar di majlis Ratibul Hadad ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita awali dengan membaca Ratibul Hadad dan baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan dengan nama yang Zat yang Maha Agung, senantiasa curahkan hati kita, tahu hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan, yakin bahwasanya apa yang kita lakukan, apa yang kita bacakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada keraguan lagi duduknya halaman kita di majlis ini, gelisahnya kita sebab ada pekerjaan, sebab ada kewajiban, tapi ketika ada keyakinan dalam diri hati kita ini, yakin bahwasanya Allah sudah atur, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa natubu ilaihi min jami'il ma'asi wad dhunub. La hawla wa la quwwata khususnya khususnya untuk beras ووصوله وفضله ويرزقنا الدعاء والحمد من خير ولدينا وحوائج الوالدين وصحبائنا في هذا الإنسان في هذه القصة في هذه المقام العظيم صلى الله عليه وسلم شهد لا إله إلا الله الفاتحة وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم عليهم ولا الضالين واغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض فإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير رسول بما أرسل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده
الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا رضينا بالله ربا بسم الله والحمد لله والخير والشر من مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر من مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر من مشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر ثم إلى الله راجعون والظاهر آمنا بالله واليوم الآخر ثم إلى الله راجعون والظاهر آمنا بالله واليوم الآخر ثم إلى الله راجعون والظاهر يا ربنا واعف عنا وكل الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وكل الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وكل الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام مثل على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام مثل على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام مثل على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام مثل على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام مثل على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام مثل على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين ظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أسأل الله مر المسلمين وصرف الله شر المبطل أسأل الله مر المسلمين صرف الله شر المبطل أسأل الله مر المسلمين صرف الله شر المبطل يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يمله يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يمله يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يمله يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر
حي المعبود لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين المهتدين والواجد والأمة المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين كلمة لكن علينا هي ولهنمون وبها العظيم صلى الله عليه من الآمين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم وزوج ذريته صلى الله عليه وسلم وهذه الله حمد النساء وصيغة ذكر محمد العالمين وصلهم وفقهم وفقهم عليهم الله يغفر الله ويرحمه ويرحمه ويغفر لهم وصالهم وأموالهم وعلمهم ونفعاتهم بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين سيدنا مصطفى ومعه وعلى بالعمل على من كان في شهود الدنيا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويرحمهم الجنة آمين توحيدنا لهم ببركاتهم وأموالهم وعلى ربهم ونفعاتهم بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الذي ذرى سيدنا عبد صاحب الأرض والرجال وذكر الله الحبيب الطبيب محمد الهدان وصله وفروعه وصالح عليهم أجمعين أن الله يغفر له ويرحمه لنا جنه بالجنة آمين يريد لنا ببركاتهم وصالحهم وآلهم وعلمهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله يغفر المسلمين ويرحم المسلمين ويخرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين بعافية ويعزل أقدارهم ويرخص أسعارهم ويصلح صلاة بينهم ويقضي وصار في دم البريات ويربيها ومعرفها ومران ويهدد الحجاج والمسافرين والغزة والمجاهدين من المسلمين بالمرضى والجوي أجمعين الله يسعدهم السلام ويرد من أولادهم سالمين آمنين غانمين في خير ولطف وعافية والله يدير أعمالنا في طاعة الله ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين إلى والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشى بالرحمة والمغفرة ويسر الجنة ويختم لنا بالحسنى بخير ولطف وعافية والصلاح العاقبة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذا القوه المتين ويا راحم المساكين ويا ارحم الراحمين انا نستغفرك ونستودعك ادياننا وابداننا وانفسنا وذريتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من كل محنة ونقص وفتنة وضيق اللهم ارفعنا وإياهم فيك نفيك وأمرك وجوارك من كل ونقص وضيق اللهم إنا نسألك بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم توبة نصوحا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار وعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإكرام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب وصلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب تقضي حاجاتنا قريب تقضي حاجاتنا قريب وسبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عليم السر منا لا تهدك سترا عنا وعافنا واغفر لنا حيث
خائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا الله يا لطيف 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 لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل والمسلمين يا لطيف لم يزل فينا فيما نزل لم تزل فينا والمسلمين يا لطيف لم يزل فينا فيما نزل إنك لطيف لم تزل فينا والمسلمين يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اطلب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اطلب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اطلب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بشهادة يا الله لنا يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة لنا بالسعادة يا الله لنا يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة يا الله لنا بالسعادة لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة بالشهادة بالقبول التامين للسرور بسرعة صغير فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bikinlah kita melakukan bersama jamaah berhadap dan kita lakukan dari awal sampai berhadap Subhanahu wa Ta'ala dari masalah kita sehingga selalu terdetik dan terlihat dalam hati kita mungkin bikin lafaz berjalan senantiasa di setiap kegiatan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala kita alamin. Sekian kurang maaf adanya taufik dari Allah bila hidayah wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نوينا تفتح هذا المجلس على من هو أشرفنا الصالحون وعلى من هو بلغ به حسن بهرون إن الله يدخل نيتنا في نيته ومقاصدنا في مقاصده مقاصد الدنيا والآخرة وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين فقهنا وإياهم في الدين وعلمنا وإياكم تأويل واهدنا وإياكم سوى السبيل وأن الله يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة واليقين والثبات والاستقامة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الذين أنعمت عليهم غير بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebelah sini nggak ada suaranya nih. Adzan, Isya, adzan dulu deh. Kita break dulu, adzan dulu. Sebelum adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
La haula wala Ada 3 waktu di mana kita tidak boleh bicara. Ada 3 saat yang kita dilarang bicara oleh Rasulullah. Kalau kita berbicara berarti melanggar sunnah. Rasulullah tidak senang kepada orang itu. Yang pertama, saat mendengar adzan. Ini sunnah yang banyak dilalaikan, sunnah yang banyak ditinggalkan. Kalau ada adzan nggak boleh bicara, itu berarti dia meninggalkan sunnah. Ada ancamannya. Kalau kita punya orang tua dulu, engkong saya, kakek lah, itu kalau lagi adzan dia suka nasihatin, jangan suka bicara saat adzan, nanti akan diberikan penyakit budek. Masih muda udah budek. Diajak ngomong gak nyambung, gitu. Itu namanya apa? Budak. Kayaknya jangan remehin adzan. Yang kedua, waktu khotib sedang di atas mimbar khotib, itu juga nggak boleh. Kalau laki-laki bicara maka tidak mendapatkan pahalanya Jumat tuh. Jangankan bicara, pakai isyarat begitu nggak boleh. Nah, tinggal nanti kita pikirkan gimana caranya biar kalau Jumatan nggak ada yang ngomong. Ya, harus tahu. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati anfit faqad laghal, katanya. Siapa orang yang saat khatib naik mimbar, di atas mimbar, kemudian dia berbicara, anfit, diam, faqad laghal, maka dia tidak mendapatkan keistimewaan Jumat. Yang ketiga, kapan orang nggak boleh ngomong? Waktu lagi buang hadas, besar atau kecil. Jangan ngobrol. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Atau lagi hadas kecil. Ini biasanya bapak-bapak nih, ya kan? Hadas kecil. Kalau hadas besar mungkin ya ada juga sih. Ya, ngobrol gitu. Nggak boleh. Jadi 3 tempat kita nggak boleh bicara. Selain itu ngobrol deh, terserah. Ya, 3 waktu kita nggak boleh bicara. Waktu ada adzan, diam, dengarkan, jawab. Kemudian yang kedua saat khutbah Jumat. Ya, yang ketiganya saat buang hadas. Ya, nggak boleh. Juga nggak boleh waktu buang hadas, nggak boleh ngeludah. Itu yang bisa mendatangkan penyakit kuning katanya. Ya, lagi duduk nongkrong ngeludah gitu. Ya, nggak boleh. Dan makruh juga waktu lagi buang hajat ngelihat ke atas, nengok ke atas, nengok, makruh, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Itu diantara beberapa. Dan meludah di tempat kita buang air kotoran tuh, itu juga termasuk bisa menyebabkan kefakiran, susah hidupnya, susah dunia, susah akhirat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dustur ya Rasulullah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan ayahanda kita, guru kita, orang tua kita, Ayahanda Yai Haji Mehmet Iskandar Matallah bituli hayati syarifah, serta semua keluarganya, putra dan putrinya, semua yang hadir, asatid yang hadir, Ustadz Romli, Ustadz Rafi'i, dan semua para asatid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemanfaatan ilmu, keberkahan sisa umurnya, dan mudah-mudahan diikhlaskan selalu, dikuatkan, disobarkan di dalam meneruskan perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Hadir juga Ustadz Islami, ahlan wa sahlan semuanya, ayahanda semua, orang tua kita yang sepuh-sepuh yang hadir berlelah-lelah di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiyah buat orang tua kita semuanya, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan, kesehatan, keikhlasan untuk beribadah di sisa usianya, sehingga mudah-mudahan tidak ada yang duduk di majelis ini nanti kecuali wafat dalam husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada di dalam kehidupan kita kecuali semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Perhatikan, tidak ada yang terjadi di dalam kehidupan kita kecuali semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Apapun yang terjadi, selangkah demi selangkah, semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah. Manusia tidak bisa berontak, tidak bisa menolak, karena semuanya sudah dischedulkan oleh Allah. Dari sejak dia sebelum ada di alam dunia, catatan-catatan itu sudah ada di Lauhil Mahfuz. Sampai nanti cucu-cucu kita ini yang sekarang belum lahir, yang belum ketahuan cucunya berapa ya? Ini kayak Ustadz Romli ini belum ketahuan nih cucunya berapa nih ya, tapi catatan cucu-cucunya beliau yang belum lahir udah ada. Kalau memang di dalam takdirnya beliau bakal punya cucu. Jelas tidak Bu? Jelas tidak Pak? Semua jelas? Semuanya udah dicatat. Ini habis ini kita bakal apa yang terjadi tidak tahu, tapi sudah ada catatannya. Habis ini kita bakal makan lauknya apa malam ini? Lontong sama tempe, ya kan? Nggak tahu tuh bentuk lontongnya gimana deh tuh. Ada berapa banyak tempenya, tapi semuanya udah ditakdirkan. Di dalam hadis Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab Sahih Bukhari, ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba lahu maq'aduhu fil jannah wa maq'aduhu finnar. Bu, tidak ada, kata Nabi nih, kata Nabi, tidak ada satu orang pun di antara kalian kecuali kedudukannya sudah ditentukan oleh Allah. Apakah orang itu jadi ahli surga, apa orang itu jadi ahli neraka? Semua sudah ada ketentuannya masing-masing. Jelas tidak? Jelas? Faham? Sahabat nanya, ya Rasulullah, afanatakilu bi kitabina wa natruku amaluna? Ya Rasulullah, kalau begitu buat apa kita beramal? Bukankah cukup buat kita berpegang dengan ketentuan Allah? Bahasa kita ini, kalau emang kita ini takdirnya jadi ahli neraka misalnya, terus buat apa kita sholat?
Buat apa kita ini ngaji kalau ujung-ujungnya udah jadi ahli neraka? Paham nggak, Pak? Kalau nggak paham nggak apa-apa. Ya, kalau nggak paham nggak apa-apa. Paham nggak? Ya. Terus kalau kata sahabat, buat apa juga kita ngoyo-ngoyo? Udah mendingan kita hidup selau aja. Kalau memang kita ini jadi ahli surga, nanti juga pasti matinya husnul. Kalau jadi ahli neraka juga bakal matinya keblesek begitu. Kira-kira sahabat nanya begitu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "I'malu," katanya, wahai sahabat, beramallah kalian semuanya. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap kalian itu akan dimudahkan oleh Allah beramal, berbuat di muka bumi sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Kalau orang itu bakal dinasibkan menjadi ahli surga, maka saat dia hidup, dia akan merasakan kenikmatan-kenikmatan berbuat baik, beribadah kepada Allah. Kalau orang itu ditakdirkan menjadi orang yang celaka, maka dia akan dipersulit jalannya untuk menuju ke tempat-tempat kebaikan. Diajak berbuat baik susah, diajak yang benar-benar susah. Tapi kalau yang maksiat-maksiat, yang munkar-munkar, yang tidak ada manfaatnya, itu menjadi kesukaannya, kegemarannya. Ada nggak kira-kira orang kayak gitu tuh? Diajak ngaji susah, diajak ke pasar malam berangkat duluan, diajak untuk berbuat maksiat dia paling semangat, tapi kalau ngaji susah. Jelas tidak? Nah, tinggal kita ngelihat diri kita masing-masing. Ibu koreksi deh, bapak koreksi deh. Selama ini saya ini senang berbuat baik atau sebaliknya susah berbuat baik? Tahajud kayaknya berat banget, sholat kayaknya diulur-ulur mulu, diremehin mulu, melangkah ke masjid kayaknya susah banget, berat banget. Tapi kalau kondangan cepet. Halo, ada orang sini gitu, susah diajak ke masjid, ada di sini, nggak datang pasti orangnya nggak ada. Kalau yang ini kan semuanya senang pada ke masjid ya, senang ke masjid, betul. Nah, kalau ada orang sampai detik ini senangnya berbuat dosa, dia tidak berusaha mencegah perbuatan dosanya, maka itu tinggal menjadi patokan aja. Ini hadisnya hadis sahih yang meriwayatkan Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Tinggal percaya atau tidak kembali kepada Bapak dan Ibu semuanya. Kira-kira nih, kalau kita ditanya, kita pengen jadi orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat, atau cuman selamat dunia doang, akhiratnya sengsara? Halo, pengen yang pertama apa yang kedua? Semua kita pasti pengen hidupnya itu selamat di dunia, selamat di akhirat. Seorang penulis ulama mutaakhir, beliau menulis satu kitab ya, namanya Said Hawa. Beliau nulis kitab Tazkiyatun Nafas. Di situ beliau menyebutkan orang
kalau pengen hidupnya selamat di dunia, selamat di akhirat, maka dia harus kenal 4 hal. Dia harus tahu 4 hal. Yang pertama, an ya'rifa nafsahu. Dia harus tahu siapa sesungguhnya diri kita itu di alam dunia ini. Orang kalau mau selamat hidupnya di dunia, selamat hidupnya di akhirat, yang pertama kata Sayyid Hawa, dia harus tahu dulu siapa sesungguhnya kita ini. Siapa kita di dunia, dia harus paham. Kalau dia nggak tahu, maka dia akan menjadi orang-orang yang tertipu hidup di dunia. Orang-orang yang dipikir dia bakal selamat, ternyata dia adalah orang yang akan celaka. Ini banyak sekali. Ini malam hari ini, Bapak dan Ibu, ini poinnya penting banget. Penting banget. Ya, saya sedikit bercanda biar sedikit serius. Karena saya lihat yang ngaji ini kayaknya model-model nggak lama lagi. Halo, nggak tahu deh tuh. Ya, kayak nggak lama lagi. Kenapa? Udah pada ubanan. Ingat gak pelajaran kita itu? Ingat gak pelajaran kita, Bu? Ya, malaikat Israel bilang sama Nabi Sulaiman, orang yang nggak lama lagi hidup di dunia cirinya 3. Ingat gak tuh? Jangan pura-pura lupa deh. Ada 3. Yang pertama apa, Pak? Ubanan. Orang yang udah ubanan itu tanda nggak lama lagi. Ya ini kan yang ngomong malaikat Israel, ya nggak? Kenal nggak malaikat Israel itu siapa? Itu yang nyabut nyawa kita nanti tuh. Ya, itu pernah pesan begitu tuh. Kalau orang rambutnya udah mulai ubanan, numbuh uban, itu nggak lama lagi. Kalau nggak Senin, Selasa, ingetin aja deh. Ingetin deh. Kalau nggak Senin, Selasa. Kalau nggak Selasa, Rebo pasti deh. Kalau nggak Rebo, Kemis. Kalau nggak Kemis, Jumat. Pengen hari apa kira-kira? Jumat. Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat. Hari lagi. Nah itulah umur kita, Pak. Gak lama lagi. Rahasia. Dan berapa kali saya sampaikan, ini sekarang ini lagi ngetren, zaman-zamannya orang mati mendadak, viral, banyak yang demen kayak gitu. Gak ada sakit, tahu-tahu mati, banyak tuh. Masya Allah. Ya, seminggu yang lalu saya punya bibi itu meninggal. Minggu yang kemarin. Padahal yang sakit itu paman saya, adiknya ibu saya. Paman saya tuh sakit, bolak-balik masuk rumah sakit. Sekarang masih di rumah sakit. Istrinya yang sehat, gemuk, seger, jagain, nyuapin, ngandukin, nemenin, meninggal duluan, Bu. Gak sakit. Lagi duduk nemenin suaminya, ngasih makan ayam, tahu-tahu jatuh dia. Udah. Jatuh, bawa ke rumah sakit. Inna lillahi wa inna ilaihi. Mungkin enggak kita ini bakal mati tiba-tiba? Mungkin. Apalagi yang udah suka batuk-batuk, yang nafasnya udah di belakang. Yang udah batuk-batuk, kan ada lagi batuk-batuk tuh. Yang udah suka. Yang kedua, yang sudah suka capek, ngos-ngosan, yang udah mulai rapuh,
jalan sedikit. Ada nggak begitu tuh? Oh, nggak lama lagi tuh. Tandain. Bukan doain, bukan, enggak. Ini kan yang ngomong malaikat Israel, ya enggak? Saya kan ngurusin aja. Jadi yang sudah suka ngos-ngosan, kalau dulu tuh ibu tuh dulu nyuci baju seember masih kuat. Dulu tuh masih kuat, sekarang boro-boro, daleman aja udah ngos-ngosan. Nah, yang begitu katanya nggak lama tuh. Lah, yang ketiga ini yang paling lebih dekat lagi nih. Yang lebih dekat lagi nih, yang udah jalannya bongkok. Jalan. Nah, itu tuh udah banyak istighfar tuh. Halo. Nah, ini diingat 3 nih. Kita semua nih, termasuk saya kan kenapa saya botak terus? Ya karena udah ada uban. Biar nggak kelihatan saya botakin mulu, ya. Ustadz kan ada aja caranya, ya nggak? Oh, iya Ustadz, ya nggak? Iya, biar malaikat Israel lihat, oh lewat gitu. Iya, makanya nih saya lihat besok pada botak kayak ini, Ustadz nih ya. Tuh, Bu. Nah, jadi sisa umur kita ini semuanya rahasia Allah, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu di antara kita siapa yang bakal meninggal duluan, nggak ada yang tahu. Tapi yang jelas kita bakal meninggal. Dan setiap hari kita semakin dekat dengan kematian kita. Nggak boleh dipungkiri. Maka orang yang mau selamat, dia harus ingat 4 poin, 4 hal. Yang pertama, dia harus tahu siapa dia. Saya ini ada di dunia, siapa sih sesungguhnya? Kita ini adalah ibu, bapak, kita adalah hambanya Allah. Tahu hamba? Apa? Budak. Hamba itu budak. Ya. Budak itu di zaman Rasul, yang namanya budak itu nggak ada harganya, Pak. Budak itu seperti barang, bisa dijual belikan, bebas, mau diapain aja. Nggak seneng sama budak ini, jual. Seneng sama budak ini, dikawin, boleh. Itu budak. Ya, mau dipekerjakan dia sehari semalam kerja terus nggak usah istirahat, boleh, bebas. Jadi seperti barang itu budak. Nah, kita ini diumpamakan oleh Allah adalah seorang hamba. Hamba itu harus tahu diri posisinya di hadapan Allah. Siapa kita? Kita adalah hamba. Artinya hidup di dunia ini kita mempunyai Tuhan. Kita mempunyai zat yang memberikan semua-semuanya kepada kita, yaitu Allah. Yang pertama, siapa kita? Kita adalah hambanya Allah. Yang kedua, kita adalah hamba yang zalil. Ingat, kita ini adalah hamba yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang merasa di dunia ini dia adalah orang yang mampu, dia lupa tentang hakikat dirinya, dia lupa siapa yang menciptakannya, dia lupa siapa Tuhannya, maka dia tidak akan selamat. Itu yang dinamakan orang maghrur, orang yang tertipu. Jadi satu, orang mau selamat harus tahu siapa saya. Ya Allah, saya pengen selamat di dunia, pengen selamat di akhirat, ya harus tahu saya adalah hambanya Allah. Yang kedua, ya'rifu rabbahu. Orang mau selamat, dia harus tahu siapa tuannya, siapa majikannya, siapa Tuhannya, yaitu Allah.
Orang mau selamat dia harus kenali dulu Allah Subhanahu wa taala. Dengan semua sifat-sifatnya, dengan semua iradat, takdir, qada, ketentuan Allah semuanya, kita harus kenal bahwa Allah itu Ibu Rabbul Alamin. Jelas sampai sini? Jadi kalau kita sholat, kita baca surat Al-Fatihah. Ada bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tahu nggak arti Rabbul Alamin? Rob itu, Rob artinya zat yang maha mengurus, mengatur. Al-alamin itu alam semesta. Saat seorang manusia sudah berdiri menyembah Allah, dia membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka dia harus mengakui bahwa semua kehidupan kita, ibu, bapak, itu yang mengurus Allah, yang mengatur Allah, yang memberikan Allah, yang menyelamatkan Allah. Semua yang ada di dunia ini mutlak Allah yang berkehendak. Nggak ada yang namanya kebetulan. Saya kebenaran aja nih pas lewat jadi ya mampir, nggak ada namanya kebetulan. Karena semua yang ada di dunia diatur sama Allah. Jatuhnya air hujan, jatuhnya itu daun, gugurnya daun, menetesnya itu air, berhembusnya itu angin, nafas yang bergerak, aturan ritmenya semuanya Allah. Ada yang nafasnya pelan, teratur, ada yang kadang kita ngos-ngosan, ya, ada yang kadang-kadang matanya berkedip, ada yang itu semuanya Allah. Ini saya ngangkat tangan, kemudian saya turunkan, kemudian saya kesampingkan. Ini semuanya Allah. Tidak ada manusia di situ punya kuasa, tidak. Maka hamba yang akan selamat, hamba yang mengakui bahwa semua yang ada di dalam semesta ini adalah kekuasaan Allah mutlak. Kita hanya hamba. Kita hanya seorang hamba, nggak bisa berbuat apapun. Jelas? Yang ketiga, orang mau selamat di dunia, selamat di akhirat, dia an ya'rifad dunya. Dia harus tahu dunia yang kita tempati ini itu abadi, kekal, atau sementara. Dia harus tahu dunia ini, saya di dunia buat apa? Buat selamanya atau buat sementara? Dia harus kenal. Orang yang tidak tahu bahwa hidup di dunia itu sementara, dia akan lupa dengan akhirat. Dia akan ambisi dengan dunia, sehingga dia tidak akan selamat di dunia, tidak akan selamat di akhirat. Ini yang namanya orang tertipu. Allah firmankan, Mataul hurur, sesungguhnya kehidupan dunia kita kesenangan yang manusia. Dunia ini enak, tapi dia adalah tipuan. Dia menipu. Siapa orang yang tidak pandai mengenal ini dunia dengan benar, dia bakal tertipu, dia bakal tersesat, sehingga saat nanti matinya datang, waktunya tiba, dia akan terbelalak, dia akan kaget, Pak, Bu. Kenapa? Karena dia lupa mempersiapkan kehidupan akhiratnya, karena dia lupa bahwa dia nggak bakal selama-lamanya. Dia lupa bahwa kehidupan dia sebenarnya adalah akhirat. Ada satu nasihat ya dari Al-Habib Husin bin Tahir. Beliau bilang ya, bahwa dunia ini akan datang satu masa
Thumma idza mutta atauk wa ghassaluk wa kaffanuk wa syayya'uk wa alhaduk thumma sirta jifa khamah. Akan datang satu masa wahai manusia di mana engkau akan dimatikan, dan saat itu manusia-manusia akan datang menimpa. Akan datang nanti satu masa ibu, jasad kita terbujur kaku dan ruh kita berkeliling di antara jasad itu. Dia menyaksikan jasadnya ditangisi oleh istrinya, ditangisi oleh suaminya, ditangisi oleh anak-anaknya, ditangisi oleh tetangganya. Dia saksikan itu seakan-akan mimpi. Tsumma idza mutta atau, kemudian akan datang satu masa kamu mati, dimatikan oleh Allah, dan manusia pada datang kepada kamu dan kamu bingung. Ini pada ngapain ini orang? Kok pada ngelilingin badan saya? Kok badan saya ditangisin? Akan datang satu masa. Wa ghassaluk wa kafanuk, dan pada saat itu jasadmu digotong, dibawa ke tempat pemandian, dimandikan saat itu, dan engkau menyaksikannya. Kita ngeliat tuh, kok dimandiin? Loh, kok saya dimandiin? Begitu. Wa ghassaluk, dimandiin sama orang-orang yang mandiin anaknya, ya. Kalau yang mati suami, istrinya tuh nanti ada pakai, ayo siraman terakhir, diwuduin, lihat tuh nanti. Wa kafanuk, dan akan datang nanti masanya ibu saya semuanya akan dikafankan, dikasih kain kafan, 2 lembar, dijejerin kapas semuanya, hanut tuh. Serius amat, takut ya, itu semua kita nggak tua, nggak muda, nggak sehat, nggak sakit. Ini menjadi renungan, nasihat. Lalu di kaf itu kita digelar, apa itu, wangi-wangi apa, kapur baru, lalu ditaruh jasad kita. Wa qasanuk wa kafanuk, mulai digulung, ditutup dengan kain kafan. Kemudian giliran wajahnya tinggal mau ditutup pakai kapas, baru ada yang nanya, ayo yang terakhir, air matanya jangan netes, air matanya jangan netes, nangis. Dan saat itu kita menyaksikan, ini kok pada bingung. Kemudian saat itu nanti kalian jenazahnya kita itu diusung, dibawa pakai kurung batang, keranda, dibawa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dibawa ke masjid, disolatkan, kemudian wa syayya'uk wa alhaduk. Setelah itu dibawa, setelah disolatkan, kita akan melihat tuh, dibawa kemana lagi badan saya tuh, dibawa kemana badan saya? Wa alhaduk, dibawa ke tempat peristirahatan terakhir. Turun di situ orang duluan, menerima jasad kita, dan kita menyaksikan saat itu. Mulai dia panik. Tuh, ditaruh di mana ini? Mulai itu Allah tampakkan orang-orang yang beriman, yang tidak beriman mulai deh panik. Orang yang banyak dosanya mulai terbelalak matanya. Masukkanlah dia ke dalam liang lahat. Wa alhadu, badan kita dimasukin ke liang lahat, dimiringin, dibuka kain kafannya semuanya, wajahnya dibuka, ditempelkan pipinya ke tanah, dikiblatkan wajah kita, diganjel. Mulai itu masih ngelihat tuh kita tuh, kebingungan tuh.
Begitu mulai pulang satu-satu, baru di saat itu dibangkitkan, dikembalikan itu ruh kepada jasad yang tadi terpisah tadi. Orang yang beriman kepada Allah, yang banyak amal solehnya, dia bangun, kemudian sebelum datang malaikat itu, malaikat Munkar wa Nakir, amal-amalnya itu udah terlebih dahulu datang. Sampai ada satu hadis yang menyebutkan saat manusia berada di alam kubur itu akan ditanya, datang satu makhluk yang begitu indah, ya, yang begitu menyejukkan, sopan. Dia datang lalu ditanya oleh kita, siapa engkau? Dia bilang apa? Aku adalah amalmu di dunia yang pernah engkau perbuat, amal membahagiakan orang lain. Perbuatan membahagiakan orang lain, kita nyanyikan orang, dari perbuatan itu diciptakan oleh Allah satu malaikat yang nanti bakal datang ke kubur. Dia bakal jagain kita, nemenin kita, nyelamatin kita dari pertanyaan munkar wa nakir. Ini orang yang suka nyenengin orang, idkhalus surur. Jelas nggak? Jelas nggak? Maka hati-hati nih orang-orang yang susah senyum. Ada nggak orang yang susah senyum? Mana orangnya? Kemana, Bu? Gitu doang. Assalamualaikum, Pak. Ada nggak yang begitu? Tapi orang yang suka ramah, sopan, nyenengin orang, nyenengin suami, nyenengin istri, nyenengin orang tua, kerabat, itu nanti Allah akan ciptakan malaikat yang akan menemani orang itu. Ya Allah. Lalu tsumma sirtal jifa khama, setelah engkau diliang lahatkan, dikuburkan, engkau akan menjadi bangkai yang bau dan busuk, yang tidak akan ada satupun mau menemanimu kecuali amal-amalmu. Sehebat apapun, sekaya apapun, secantik, setampan siapapun, saat dia masuk, dilahatkan, dikuburkan, sirta jifa khamah, dia akan menjadi bangkai yang busuk baunya dan tidak ada satupun yang mau mendekat menemani. Enggak ada. Kira-kira ibu meninggal, emang suami mau meninggal juga? Enggak mau. Bapak meninggal gitu, terus ada bininya, ayah ikut, enggak ada. Enggak ada. Kalau bapak istri meninggal, ya udah meninggal, nangis, mata yang kanan, yang kiri. Nah tuh pengalaman. Ya nggak ada. Terus siapa yang mau nemanin kita nanti? Amal-amal kita, ibu. Makanya orang yang tahu bahwa dia di dunia ini sebentar bakal ditinggal, dia akan tinggalkan itu dunia, dia akan cari akhirat. Akhirat lebih utama. Semua yang ada dalam kehidupan kita nih, apalagi yang sudah saya bilang tadi tuh, ya, yang sudah ubanan, yang udah ini, udah banyak-banyak kita persiapan akhirat kita. Mulai nabung buat akhirat. Halo, Bu, jelas nggak nih Bu? Pengen selamat dunia akhirat apa dunianya aja kira-kira? Dunia akhirat, pinter pilihannya, cerdas pilihannya.
tapi nggak dikerjain. Tetap aja subuh kelewat, tetap aja orang semuanya nggak ada yang bener, cuman dia doang yang bener. Oh, manusia. Maka persiapkan akhirat kita. Ini manfaatnya kita ngaji. Kan sudah dibahas. Ya, ini orang-orang yang mau, yang ngaji, yang seperti ini, mau datang capek-capek, lelah-lelah seperti ini. Ini karena orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Itu aja poinnya. Allah kasih kesempatan. Kalau dosa mau udah kelihatan muka-mukanya. Allah, muka punya dosa semua. Ya, lah iya. Siapa yang nggak punya dosa sini angkat tangan? Dosanya banyak banget dosanya. Siapa yang nggak punya dosa angkat tangan? Semuanya punya dosa, tapi alhamdulillah biar kita banyak dosa masih diizinkan Allah masih ke masjid, masih diizinkan Allah ngaji. Apalagi tadi kita baca Ratibul Hadad, ibu itu jangan ditinggal. Kalau pengen meninggal dimudahkan husnul khotimah, jangan ditinggal itu, baca itu Ratibul Hadad, itu kumpulan doa dari Rasulullah yang disusun dirapihkan oleh Al-Habib Abdullah Haddad melalui petunjuknya Rasulullah, bukan karangan manusia itu. Doanya dari Rasulullah, cuman yang Al-Habib Abdullah Haddad petunjuk Rasul. Di situ ada doa yang hebat yang menjadikan orang yang kalau baca itu rotib dia tidak akan mati kecuali husnul khotimah. Apa doa yang 7 kali? Ya dal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dal jalali wal ikram amitna ala dinil. Itu doa ada di Ratibul Haddad, yang baca itu akan dijamin dia akan mati husnul khotimah selama dia istiqomah. Dan di dalam doa itu juga ada doa agar nanti di hari kiamat keburukan-keburukan kita nggak dibuka oleh Allah. Kita ini kan punya masa lalu yang kita sembunyikan dari manusia, betul tidak Pak? Jujur aja. Ibu kalau tahu dosa-dosa saya nggak mau ngaji sama saya. Kenapa? Halo, Ustaz juga banyak dosa. Gitu. Ini kan karena saya ditutupin aja sama Allah. Bapak juga begitu. Kalau Allah buka aib-aib kita, Pak, Allah nggak ada yang mau dekat sama kita. Ibu, kalau Allah buka keburukan-keburukan ibu, sifat-sifat ibu semuanya dibuka sama Allah, nggak ada yang mau dekat sama kita, Bu. Jelas tidak? Orangnya begitu ternyata, orangnya begitu ternyata, nggak mau. Tuh. Nah, jangan sampai nanti di hari kiamat keburukan-keburukan kita, dosa-dosa kita, masa lalu kita dibuka oleh Allah. Jangan sampai, ada doanya di sini. Ya alima sirri minna la tatiki sitro anna wa afina wa afu anna haithu kunna ya alima sirri minna wa afina wa afu anna ya alima sirri minna la tatiki sitro anna wa afina wa afu anna wa kun lana ya alim wahai zat yang maha mengetahui semua yang tersembunyi dalam kehidupan saya, zat yang maha mengetahui siapa diri saya sebenarnya, dosa-dosa saya, kesalahan saya, aib saya, kebusukan saya, kejelekan saya, siapa yang tahu? Allah. La tahtiki sitro anna, jangan engkau pertontonkan semua tabir-tabir yang sudah disembunyikan, yang sudah ditutup, yang saya tutupi semuanya. Jangan dibuka ya Allah. Bu, kita ini dilarang bercerita tentang
kejelekan ataupun dosa-dosa kita kepada orang lain. Nggak boleh cerita tentang masa lalu kita, keburukan kita, dosa kita kepada orang lain. Ustadz saya mah dulu Ustadz waktu muda seneng banget yang namanya nyolong sendal di masjid. Itu nggak boleh. Saya dulu waktu muda Ustadz, semua minuman apa saja saya sudah cobain, nggak boleh diceritakan yang begitu. Dosa-dosa kita nggak boleh sampai ada satupun mengetahui. Kita wajib tutupin itu. Kenapa? Karena nanti akan ada namanya pengadilan Allah, di mana semua amal kita akan diadili oleh Allah. Bisa jadi ibu ada satu amal kebaikan yang Allah senang dari kita, kemudian amal itu menjadi sebab diampunkannya semua dosa-dosa kita. Tapi karena kadung udah ngomong seorang, begitu kita mau dimasukkan dalam surga Allah, orang yang diajak ngomong sampai bakal protes. Ya Allah, kok bisa itu masuk surga? Dia dulu cerita sama saya kalau kerjaannya waktu mudanya itu tukang nyolong sendal di masjid misalnya. Jelas enggak? Apa nggak jelas? Paham? Nggak apa-apa, nggak paham. Emang ngajarin orang tua, kita harus sabar. Ya, kembali kepada kajian kita nih. Ya, jadi kita harus tahu nih, kalau mau selamat kita ini, kita harus tahu kita ini di dunia ini berapa lama. Dunia ini tempat kita selamanya atau bukan? Kita harus paham. Adanya orang yang tertipu, adanya orang yang masih maksiat hingga detik ini karena dia pikir masih bakal lama hidup di dunia. Makanya dia tenang-tenang aja bermaksiat. Kalau orang yang paham bahwa dia bakal mati meninggalkan dunia, dia pasti mikir, takut begitu lagi bermaksiat dia besoknya mati atau saat itu dia mati. Naudzubillah. Jelas tidak? Yang keempat, an ya'rifal akhirah. Orang kalau mau selamat, dia harus tahu, kenal yang namanya akhirat, Pak. Dia harus tahu bahwa nanti di akhirat ada yang namanya hari kebangkitan yang diawali dengan ada alam. Orang kalau mau selamat, dia harus tahu, dia harus sadar, dia harus ngeh bahwa nanti ada satu masa yang harus kita lewati, namanya alam barzah, ada namanya alam kubur. Alam kubur itu lebih menakutkan dibanding alam neraka. Kenapa? Kalau di neraka, orang masuk neraka rame-rame, masih agak mendingan. Kalau dia disiksa, digunting, dia bakal ketawa, ya saya cuma digunting, dicoblos, pantatnya ketawa. Masih ada yang dilihat, rame-rame gitu. Mau? Tapi kalau dikubur sendiri, gak ada yang bisa dengar teriakan kita. Biar kata kuburannya di dalam rumah. Mau mati nih pesen, Pak, nanti kalau mamah meninggal, Pak, kuburnya di dalam kamar aja ya, Pak ya. Kenapa? Takut sendirian dikubur. Tidak ada. Jelas tidak, Bu? Jadi kalau kita pengen selamat, kita harus pandai-pandai, harus cerdas, bahwa dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Sisa umur kita ini harus buat akhirat. Dah, dunia nggak usah difikirkan, nggak usah diambisikan, dikejar-kejar, nggak usah.
Kenapa? Karena semua sudah ada nasib bagian-bagiannya. Habib Abdullah Al-Haddad bilang, segala sesuatu yang akan menjadi milikmu, dia akan sampai kepadamu. Dan segala sesuatu yang bukan menjadi milikmu, dia tidak akan sampai kepadamu. Ya, itu dunia. Nggak usah kejar akhirat, dunia dapat. Sisa umur fokus aja buat ibadah akhirat, dunianya ke bawah. Itu udah janji Allah, nggak usah ragu lagi. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tertipu. Dia pikir dia sudah selamat, dia sudah tenang, ya, dia tidak akan mendapatkan siksa, padahal dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketidakfahaman dirinya tentang siapa dia di alam dunia ini. Jelas Ibu? Ya, mudah-mudahan materi yang singkat ini Allah berikan kepada kita kefahaman. Kesimpulannya saja. Yang pertama, selalu ada dalam hati kita. Suatu hari nanti saya akan kembali kepada Allah. Itu ada dalam ingatan kita. Rasulullah sabdakan, aktsiru min dzikri hadinil ladzat. Kata Rasulullah, sering-seringlah kamu mengingat penghancur kematian, penghancur kenikmatan. Wa ma hadimul ladzat ya Rasulullah? Apa itu penghancur kenikmatan ya Rasulullah? Al-maut, kematian. Jadi Rasulullah pesan sama kita, sering-sering ingatlah yang namanya kematian. Jangan sampai lupa. Karena kematian, ingatnya kita akan kematian menjadi rem, pembatas, barometer dari hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Orang kalau tidak ingat mati, insya Allah macam. Tapi yang orang macam-macam itu karena dia nggak ingat mati. Kenapa orang nyolong? Karena dia nggak ingat bahwa dia bakal mati, bakal disiksa. Kalau dia tahu bahwa dia bakal mati, bakal disiksa, dia nggak bakal nyolong. Itu simpel. Yang kedua, jaga hati kita. Jaga hati kita. Jangan sampai kita merasa aman, sudah menjadi orang baik dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, tapi hati kita masih belum bisa dijaga dengan saudara-saudara kita. Ini yang penting. Orang yang tertipu diantaranya adalah dia ngerasa dia benar ibadah, tapi dia lupa memperhatikan hatinya kepada orang lain. Sehebat apapun orang ibadah, kalau hatinya sama orang masih nggak baik, masih nggak benar, maka ibadahnya akan sia-sia. Ini curhat semua, kenapa nih? Dengar nggak Bu? Sehebat apapun orang itu ibadahnya, haji berkali-kali, umroh berkali-kali, tapi dia punya hati sama orang itu masih busuk, masih jelek, maka semuanya akan sia-sia, nggak akan ada pahalanya. Ini yang namanya orang tertipu. Dia pikir udah soleh, soleha, ternyata masih ada sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara orang-orang yang tertipu adalah orang yang lebih mengutamakan ibadah sunnah, mengesampingkan yang wajib. Ini juga bahaya. Dia sholat duha rajin, qiyamul lail rajin, ngaji rajin, tapi sholat 5 waktu disepelein. Ini juga orang tertipu namanya. Maka yang wajib kita perhatikan adalah
sisa umur kita benahi sholat kita. Sholat yang mana? Yang wajib, yang 5 waktu. Yang Bapak usahakan jangan sholat fardu kecuali di masjid berjamaah. Ini yang Nabi. Keistimewaannya apa? Gitu. Perhatikan sisa umur kita ini, ibadah kita, 5 waktu kita, udah itu perhatikan. Jangan mendahulukan sunnah, mengesampingkan wajib. Ini salah. Ini namanya orang yang tertipu. Di antara orang-orang yang tertipu, dia merasa aman, sudah menuntut ilmu kemana-mana, ngaji kemana-mana, belajar kemana-mana, tapi dia masih ada sifat ujub, sifat riya. Dia bangga, biar begini-begini mah ngaji nggak putus. Ujub namanya tuh. Nah, jadi jangan pernah cerita ibadah kita sama orang. Saya mah biar begini-begini Pak Ustadz nih, saya udah biar begini, saya tuh namanya baca Quran, alhamdulillah Ustadz, di luar kepala. Gak usah cerita. Saya biar begini nih. Gak usah cerita. Buat itu saya nggak pernah absen setiap Jumat, itu saya selalu tuh buat Masjid Nurul Amal mah nggak pernah putus. Nggak usah diomong. Itu orang yang ketipu. Dia pikir sudah beramal, padahal dia belum tahu amalnya diterima apa enggak. Dia udah ngerasa selamat duluan, udah ngerasa aman duluan. Udah deh, ini kalau udah ya kayaknya pada udah lapar nih. Enggak, jelas Pak, Bu, udah lapar kan? Nah, sama. Nah, jadi itu kesimpulannya. Kita minta sama Allah berkahnya majelis ilmu malam hari ini semuanya. Ya, Allah berikan taufik hidayah sama kita semuanya. Allah berikan kita ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan Allah menjaga hati kita semuanya. Minta sama Allah biar amal kita sekecil apapun tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah biar dosa-dosa kita yang banyak sebesar apapun mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ya Allah, Engkau Zat yang Maha menatap melihat kami semuanya ya Allah. Tidak ada yang duduk di majlis ini kecuali mempunyai hajat kepadamu ya Allah, mempunyai masalah, mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita ya Allah. Tidak ada satupun yang duduk di majlis ilmu ini kecuali Engkau kabulkan semua hajat-hajat kami, Engkau selesaikan semua masalah-masalah kami, Engkau mudahkan semua urusan-urusan kami, dan mudah-mudahan Engkau sembuhkan penyakit hati dan penyakit lahir batin kami. Tidak ada satupun yang ada di majlis ini ya Allah kecuali Engkau panjangkan umur kami dalam taat, panjangkan umur kami dalam kebaikan, berikan kami kekuatan untuk beribadah, berikan kami kenikmatan ibadah, kenikmatan sholat, kenikmatan membaca Al-Quran, kenikmatan sholat berjamaah, kenikmatan bersedekah ya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita, pasangan hidup kita, istri, suami, dan juga anak-anak kita semuanya. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita ya Allah anak yang soleh dan solehah, anak yang Engkau jaga, Engkau selamatkan dari api neraka-Mu ya Allah, anak-anak yang akan menyelamatkan kami, orang tua mereka semuanya. Dan mudah-mudahan di penghujung doa ini ya Allah, Engkau berikan kepada kami semuanya rizki yang barokah, rizki yang halal, rizki yang berlimpah, rizki yang luas, rizki yang dapat kami berhaji dan berumrah dengan rizki-Mu min haitsu la yahtasib. Engkau berikan kami rizki yang dapat berbagi untuk saudara-saudara kami, para yatim, para duafa, dan para fakir miskin. Dan mudah-mudahan ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jika saatnya nanti tiba, Engkau akan panggil kami dengan kematian ya Allah, matikan kami semuanya dalam husnul khatimah,
matikan kami semuanya di tempat yang baik, disaksikan oleh orang yang baik. Engkau salatkan jasad kami oleh orang yang baik ya Allah, dan Engkau terima jasad kami di liang lahat bersama orang yang paling baik, Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman, Engkau zat yang maha mengijabah doa-doa kami, yang tersirat dalam hati lebih banyak daripada yang terucap lewat lisan kami ya Allah. Kabulkan semua doa-doa kami ya Allah, semua yang duduk di majlis ilmu ini ya Rabb, ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihatin wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talibatina yaumil Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tubashiruna biha wa ahlana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Allah wa sallim ala sayyidina sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana masyayikhina wa muallimina wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.